Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnila Hakoya Maula, mahasiswa Universitas Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan pembelajaran dari mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Suwari MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru yang tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengembang kurikulum yang berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum PAI. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa keberhasilan pengajaran sangat ditentukan oleh peran aktif guru dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan karakteristik daerah. Sekolah juga berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan kurikulum yang relevan, sehingga kolaborasi antara guru dan pihak sekolah sangat diperlukan. Kemudian pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI ini apa sih? Jadi, pengembangan kurikulum PAI dapat diartikan sebagai sebuah proses yang kompleks dan sistematis yang meliputi beberapa tahapan penting atau proses holistik yang melibatkan integrasi komponen-komponen pendidikan agama Islam untuk menciptakan sistem belajar yang efektif dan relevan bagi peserta didik. Kemudian, apa saja sih peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI ini? Yang pertama yaitu guru sebagai implementer, yakni bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan, memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan metode yang efektif. Yang kedua yaitu sebagai adapter, jadi guru ini menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developer, yakni guru terlibat dalam merancang kurikulum, menetapkan tujuan pembelajaran, dan memilih strategi pengajaran yang sesuai. Yang keempat yaitu researcher, yakni guru melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu guru menjadi partisipasi aktif, yakni keterlibatan guru dalam setiap tahap pengembangan kurikulum sangat penting untuk menciptakan kurikulum yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya yaitu tantangan guru dalam mengimplementasikan kurikulum PAI. Apa saja sih? Yang pertama yaitu banyak guru yang belum memahami konsep dan prinsip kurikulum merdeka, sehingga mereka ini kesulitan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri atau fleksibel. Yang kedua yaitu guru seringkali mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan dan media pembelajaran yang mendukung. Yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan dan mindset guru terhadap metode pembelajaran baru menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang keempat yaitu keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghambat guru dalam menggunakan pendekatan berbasis teknologi yang diperlukan oleh kurikulum merdeka saat ini. Yang kelima yaitu tantangan dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka juga menjadi hambatan bagi guru PAI. Dan yang terakhir yaitu beberapa siswa menunjukkan kurangnya respons terhadap pembelajaran yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Berikutnya yaitu peran sekolah. Apa sih peran sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI ini? Yang pertama yaitu menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetisi guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum PAI yang baru dan relevan. Yang kedua yaitu kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang memotivasi dan mengarahkan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu menyediakan sumber daya yang memadai seperti buku, alat bantu mengajar, dan akses teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat yaitu membangun kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kurikulum PAI dan memberikan umpan balik kepada guru untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian dampak dari keterlibatan guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum terhadap hasil belajar siswa ini, yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan siswa. Yang keempat yaitu evaluasi dan umpan balik.
dan terdapat dampak negatif juga, yakni perubahan kurikulum yang sangat cepat tanpa persiapan yang memadai dapat menyebabkan kebingungan dan penurunan prestasi siswa jika mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran baru. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, yakni guru berfungsi sebagai pengajar, perancang, dan evaluator kurikulum yang sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu sekolah mendukung pengembangan kurikulum melalui pelatihan, penyediaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian guru ini menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang kurikulum baru dan keterbatasan sumber daya yang memerlukan dukungan tambahan. Kemudian keterlibatan guru dan dukungan sekolah ini berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Kemudian penting untuk melakukan evaluasi dan pembalik secara berkelanjutan agar kurikulum tetap relevan dan efektif. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.